Halo teman-teman semuanya, ternyata gaya kepemimpinan itu ada banyak loh. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada otoriter. Nah, ini dalam pengambilan keputusannya ini atas dasar diri sendiri dan ini tentunya lebih cepat. Nah, yang kedua ada demokratis. Nah, untuk demokratis itu sendiri pengambilan keputusannya secara bersama-sama, tentunya musyawarah. Nah, yang ketiga ada situasional. Nah, untuk situasional ini melihat dari keadaan tim itu sendiri. Nah, bisa kita otoriter dan bisa demokratis. Yang keempat adalah kepemimpinan legislasi. Di sini anggota diberikan kebebasan untuk menciptakan kreasi baru dan juga mengatur pekerjaan mereka sendiri. Di sini peran pemimpin hanya sebagai pengawas dan juga pembentuk hubungan jika diperlukan. Berikutnya adalah kepemimpinan transaksional. Gaya ini merupakan hubungan tukar-menukar antara pemimpin dan juga bawahan. Jika kinerja bagus akan diberikan penghargaan dan jika kinerja jelek akan diberikan sanksi. Jadi pemimpin fokus pada target dan standar kerja yang jelas. Nah, ini merupakan hasil yang bagus antara kolaborasi pemimpin dan juga bawahan. Nah, yang terakhir adalah kepemimpinan transformasional. Gaya ini fokus pada perubahan besar dan juga inspirasi jangka panjang. Jadi, pemimpin tidak hanya mengatur, tapi memberikan inspirasi kepada anggota untuk berkembang dan memberikan potensi terbaik. Bye-bye! Nah, untuk mengenal diri kita sendiri, kita bisa menggunakan teori Johari Window. Teori Johari Window itu terdiri dari 4 area. Nah, area yang pertama itu disebut dengan open area. Open area itu dimana kita menyadari sifat kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita juga mengetahuinya. Nah, yang kedua itu adalah blind spot. Blind spot itu berarti kita tidak menyadari sifat kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita mengetahuinya. Nah, area yang selanjutnya itu adalah hidden area. Hidden area berarti kita mengetahui sifat kita, tapi orang-orang di sekitar kita tidak mengetahuinya. Dan yang terakhir itu adalah unknown area. Unknown area berarti kita tidak mengetahui sifat kita dan juga orang-orang di sekitar kita tidak mengetahuinya. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit tentang tahap pembentukan tim, di mana ada 4 tahapan. Yang pertama itu forming. Di tahap ini anggota tim masih terkesan canggung karena baru pertama kali ketemu dan belum ada nih siapa yang berperan sebagai apa. Jadi suasananya itu masih terkesan hati-hati. Yang kedua itu storming. Di tahap ini udah mulai seru nih karena udah muncul beberapa konflik. Biasanya sih dipicu karena perbedaan pendapat ya, tapi itu normal kok karena setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Nah, yang ketiga itu roaming. Di tahap ini suasananya udah mulai enak nih karena setiap orang udah bisa membuat kesepakatan. Tim juga udah mulai cukup solid, dimana komunikasinya juga udah cukup baik. Adapun yang terakhir yang keempat itu performing. Nah, tahap performing ini merupakan tahap yang paling ideal, di mana tim udah mulai benar-benar solid dan setiap orang udah bisa tahu nih perannya masing-masing sehingga tujuannya bisa kita capai bersama-sama. Di sini aku mau jelasin materi analisis SWOT. SWOT ini digunakan untuk mengenali diri kita masing-masing di dalam kelompok. Yang pertama, strength atau kekuatan, yaitu kelebihan yang kita punya, misalnya aktif dan juga mudah bekerja sama. Yang kedua, weakness atau kelemahan, yaitu kurang percaya diri, misalnya susah mengatur waktu dan juga kurang percaya diri. Yang ketiga, opportunities atau peluang, misalnya peluang untuk berkembang seperti belajar dari teman dan juga menambah pengalaman. Yang keempat, traits, yaitu hambatan yang bisa mengganggu kerja kelompok, misalnya rasa malas ataupun juga jadwal yang bentrok. Nah, dari SWOT ini kita belajar bahwa setiap orang punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Tapi semua itu bisa kita saling melengkapi di dalam kelompok ini. Pada pertemuan pertama, dinamika kelompok membahas mengenai bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan pada dinamika kelompok pertemuan pertama ini membahas mengenai pengertian dinamika kelompok serta fungsi kelompok dan melakukan penilaian diri sendiri melalui analisis KPP. Pada pertemuan kedua, dinamika kelompok membahas mengenai faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok seperti fungsi, struktur, suasana kelompok, dan komunikasi yang baik penting untuk menciptakan kerjasama yang nyaman dan efektif dalam kelompok. Pada pertemuan ketiga, dinamika kelompok
membahas mengenai unsur dinamika kelompok dan aspek psikologis pada kelompok seperti kerjasama, ketergantungan, konflik yang membantu agar kelompok dapat mencapai tujuan bersama. Di sini aku akan menjelaskan tentang pertemuan keempat, di mana pertemuan keempat ini ada membahas tentang teori dan efektivitas kelompok. Nah, kelompok itu ada secara alami karena adanya interaksi di antara anggota. Nah, kalau misalnya kelompok itu kan biasanya ada konflik. Nah, konflik ini itu adalah bukan hal negatif saja, tetapi itu juga hal positif yang dimana nantinya akan membangun rasa yang nyaman untuk para anggotanya. Nah, ada pula teori pada dinamika kelompok. Yang pertama ada teori psikodinamika, lalu ada teori simtalitas, lalu ada teori prestasi dan teori efektivitas. Selanjutnya ada pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini menjelaskan tentang pembentukan dan tahapan pada kelompok. Nah, pada pembentukan kelompok ini tuh ada melewati beberapa fase. Ada fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan ini ada 4 fase, yaitu fase forming, norming, storming, dan performing. Lalu setelah itu akan ada fase perkembangan, di mana fase perkembangan ini juga ada beberapa fase. Yang pertama ada fase praafiliasi, lalu fase fungsional, dan fase disolusi. Disolusi ini tuh merupakan pembubaran apabila kelompok itu sudah tidak ada hal yang perlu dibicarakan lagi atau hal yang perlu dibentukkan lagi. Ada pula pertemuan ke-6 di mana membahas tentang praktik dinamika yang efektif. Nah, pada kelompok, efektivitas di dalam kelompok itu bukan hanya tugas ketua kelompok saja, di mana semua anggota juga mempunyai tanggung jawab dalam efektivitas kelompok. Nah, efektivitas kelompok ini dibangun itu sejak awal, di mana sejak para anggota itu melakukan penyelarasan tujuan yang sama agar mereka mempunyai tujuan yang sama seperti tupoksinya masing-masing.